Bullshit itu cheat di Sega Quartet tuh. Masa Ains tidak sadar kalau ada cheat di situ tuh tipu. Salam semua, selamat datang kembali bersama Mas ini yang tentu saja bukan wibu dan teman saya satu ini yang kemungkinan masih wibu. Lu masih wibu gak sih? Tentu dong. Ya sebenarnya sih sekarang gue nggak cuma nonton anime doang ya kalau sekarang. Ya, tuh. Udah ketularan tahu kan dracin yang kalau lu nonton reels atau nonton YouTube short gitu. Tidak, saya tidak mau lihat tuh drama Cina itu. Selalu lewat loh. Ternyata plot twistnya adalah Pret lah, omong kosong. Ternyata adalah CEO yang menyamar jadi OB. Alah, omong kosong apa kau bicara ini? Ngapain juga CEO gabut sekali jadi OB? Tidak jelas lah. Nggak tahu kenapa ya, walaupun gue udah tahu jalan ceritanya bakal gimana, kayak tetep aja gitu pengen nonton. Nggak tahu kenapa. Mending baca manhwa Cina sekalian deh kalau lu suka cerita template kayak gitu. Lebih goblok lagi tuh kalau manhwa Cina lu tuh. Enggak, gue manhwa Cina tuh bukannya gue pengen nonton gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lu nonton reels atau YouTube short aja gitu loh, yang main scroll aja. Cuma numpang lewat untuk mengisi kegabutan di tengah malam. Benar, kayak gitu. Gue tidak pernah ngikutin itu, tapi barang begituan ada cerita kayak si MC pergi ke pasar buat beli batu giok. Ada nggak? Ada juga ya? Ada. Baru ternyata batu yang dibeli itu batu yang ukurannya kecil. Terus tiba-tiba ada orang kaya datang, wah aku beli batu yang paling besar. Sudah pasti isinya ini paling mahal. Ternyata tidak ada isinya. Baru yang dibeli sama si MC yang dianggap sampah, ternyata itu yang paling berharga. Banyak tuh di manhwa Cina kayak gitu tuh. Gue nggak baca manhwa sih. Ya itu gue dracin ya cuma karena lewat aja kan, ya udah nonton gitu, gabut ya. Aduh, gue malah kalau lewat gue hindari loh. Itu brain rot. Itu sudah setara brain rot menurut gue tuh. Tung sahur dan segala macamnya tuh. Udah satu level. Tapi bagaimana? Masih wibu nggak? Kemarin ikut chef? Nggak ngikut. Kemarin ada urusan pribadi. Jauh kah? Chef dari rumahmu? Dibilang jauh sih nggak yang jauh-jauh banget ya. Palingan mentok 1 jam, sejam setengah atau sejam atau 2 jam. Lumayan lah dari rumah. Ya sama lah kayak waktu gua ke tempat lu tuh, waktu lu kesini. Ya, kayak yang dibilang jauh banget. Ya, dekat lah berarti ya istilahnya ya. Ya balik lagi, Jakarta lama di macet bang, daerah sini mah. Bukan lama di jarak ya. Apalagi kalau ada event besar harusnya lebih ramai lagi ya. Lebih macet lagi harusnya. Pasti. Ya, ternyata masih wibu guys. Ya begitulah ya. Baru bagaimana channel sekarang? Lu masih itu Shadowgaran kenapa nggak lanjut kah? Nggak tahu, volume 7-nya belum lanjut deh. Makanya gue masih kayak bahas Nageki. Terus juga sebenarnya gue pengen bahas Silent Witch ya kan. Gue Nageki sama Mobuseka kan masih di 2 itu. Cuma gue pengen bahas Silent Witch, tapi nggak kesampean gara-gara kemarin ada urusan personal aja sebenarnya. Silent Witch itu yang mana sih? Dia baru. Silent Witch yang MC-nya cewek. Yang cewek. Iya. Yang dia bisa sihir tanpa merapal. Asik ceritanya. Itu ada novelnya? Ada. Udah sampai volume 9. Oh, masih sedikit berarti. Masih baru dong. Atau udah bisa kita udah 10 tahun. 1 tahun 1 volume. Enggak nyampe. Masih baru nyampe. Berarti lu bahas Nageki doang nih. Masih Nageki. Setahun ini full Nageki. Gue nggak nonton anime Nageki, tapi gue coba baca manganya Nageki dan gue emosi ngelihat sifatnya Kirai apalah ini. Bagaimana cara baca namanya nih? Kirai. Gue kesel banget lihat sifatnya Kirai loh. Ini terlalu malas tahu loh. Katanya sih anime udah ngelewatin jauh ya. Cuma pas gue baca manga yang arc Kirai pengen beli topeng tuh, wah itu gue kesel banget bacanya tuh. Ini Kirai kayak dia yang mulai masalah dan dia kayak malas tahu aja gitu dengan semua masalah yang terjadi berkat dia. Sebenarnya gini, kalau sistemnya Nageki itu gini, jadi mau Kirai nyari tahu ataupun enggak, ini sebenarnya agak spoiler ya. Nggak apa-apa, boleh nggak sih? Spoiler aja. Boleh nggak sih? Ya intinya gini, Kirai itu intinya karena dulu dia itu suka nyari tahu dan bla 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 lah ya. Tapi ujung-ujungnya terlibat masalah juga, jadi dia udah nggak mau nyari tahu lagi gitu karena apapun yang akan dia lakukan pasti bakal ada masalah yang terjadi. Jadi dia udah malas tahu gitu ya. Iya, gara-gara itu sebenarnya. Jadi mau dia ngelakuin hal bener sekalipun, tetap nanti ada masalah. Yang paling bikin gue kesel tuh gara-gara masalah pinjam uang tuh. Bahkan dia sampai mau pinjam uang ke siapa tuh yang cewek yang rambut hitam tuh. Rambut hitam. Iya, yang Sitri. rambut pendek. Pink yang pink ya, Sitri. Rambut pendek yang hitam. Ya ujung-ujungnya nggak dipakai. Pendek hitam. Itu yang muridnya si rambut pink. Oh, Tino. Tino. Gua di kepala gua Tony soalnya.
Tapi Tony namanya laki-laki ya. Tino. Sampai mau pinjam uang di dia loh. Sampai ini kalau ternyata aku miskin tidak apa-apa lah. Setidaknya hutangku dibayar dengan cara menikah. Ini orang betul-betul astaga, di pasar aja kelewatan nih orang. Kalau kita ngomongin Cray ya gitu sih. Masalahnya ya gara-gara pokoknya segala hal yang dia lakukan lah pasti bakal ada masalah yang terjadi. Nggak kayak MC kebanyakan kan yang kayak kok tiba-tiba bisa ada masalah di sini. Nah, dia tahu ini sumber masalahnya gua nih, gitu. Gitu. Karena itu gitu kayak ini sumber masalahnya gua nih. Pokoknya dia tahu segala apalagi yang paling dia tahu tuh pokoknya kalau gua kena sial, yang terlibat bukan gua doang, tapi sekitar semuanya kena. Nah, kalau hal itu terjadi, responnya gimana? Dia tuh udah malas tahu atau dia mencoba untuk menolong orang di sekitarnya? Lalu ini tergantung, ada skala prioritas kalau dia. Jadi kalau orang dekatnya yang kena dia urus gitu. Jadi ada urutannya kayak pertama yang jelas dia ngamanin diri sendiri ya. Habis itu teman-temannya, baru orang-orang yang ya dalam tanda kutip yang nggak terlalu dia kenal lah. Ya ada skala prioritas ya. Selama gue baca novelnya kayak gitu. Udah sejauh apa sih novelnya? Udah jauh banget novelnya. Volume 20? Enggak 13. Kalau anime udah sampai mana? Anime 6? Anime udah entar kelar ini ya, kelar yang part 2 volume 6. Normal berarti satu season 3 volume? Atau itu 3 volume? Iya kan? Iya. Kalau season 2 kelar volume 6 berarti satu season 3 volume dong? Iya kan? Iya benar. Normal ya? Cuma yang season 2 dipaksain. Season 2 dipaksain 3 volume. Maksudnya dipaksain harusnya panjang gitu? Karena gini, total jatah episode Nageki no Borei yang part 2 ini cuma 9 episode. Satu episode dipakai flashback kan 10 harusnya. Satu episode dipakai flashback tinggal 9. Flashback recap? Nah, 9 dibagi. Enggak flashback. Oh, flashback. Flashback. Terus sisa 9 itu. 9 dibagi buat volume 4, 5, dan 6. Dikit banget. Cuma 10 episode berarti? 10 apa 11 gitu, gue lupa. Apa 10 episode itu buat 3 volume itu, gue agak lupa ingat. Tapi part 2 ya, bukan season 2 Karena gue ya? belum lanjut part 2. Kalau part 1-nya berapa episode? 13? Gue 13 apa 12? Sekitar 13 kalau nggak salah. Tapi tetap aja dikit. Part 2 Nageki Boroi 11 tuh, 11. 11 ya, satu episode berarti satu episode dipakai flashback sisa 10 dibagi 3 Oh, 3 dikit, volume itu dikit banget berarti banyak yang Terlalu kepotong dikit. tuh. Banyak banget, bahkan ada yang berubah ceritanya bang, tapi dibikin lebih halus lah cuttingnya gitu. Jadi bukan sekedar cutting, yang pas gue nonton tuh ada perubahan cerita gitu loh, yang ngebuat kayak cuttingnya nggak berasa lah. Tidak kayak Shadow Garden Bahkan ya? sampai background segala macam tempat gitu. Nggak separah Shadow Garden. Sampai ada episode filler. Kalau Shadow Garden kan sampai latarnya dirubah anjir. Movie-nya sekarang goib. Tidak ada info. Ya semoga aja nanti movie-nya tayang nggak mata doang ya, kalau Kagejitsu ya. Ternyata yang bikin Jizzy stuff kayak One Punch. Masa lu di bioskop cuma liatin Nah, pertanyaan gue simpel aja sih untuk Nageki nih. Itu Cray emang betulan pantas level 8 atau tidak? Jawabannya gue bingung sebenarnya jawab. Kalau mau gue jawab iya tapi kelakuan dia rada-rada sekarang, tapi kalau gue jawab enggak juga agak rancu gitu. Karena kalau kita ngomongin ability dia tuh ya itu balik lagi, dia bisa pakai semua artefak di saat orang lain batas cuma bisa 2 atau 3. Dia bisa pakai 500 sekaligus gitu, 500 sekaligus artefak. Terus juga kalau kita ngomongin otak dari Nageki no Borei, kayak misalnya pendirian clan segala macam dan lain-lain, itu kan awalnya emang Cray yang ngurus, walaupun ya sekarang Cray udah nggak mikir sama sekali, yang dia pengen pensiun doang. Jadi istilahnya kekuatannya itu cuma dari alat yang dia pakai dong ya, bukan Artefak. kekuatan nih. Kekuatan dia murni artefak. Bukan kekuatan alami, artefak, murni artefak. Cuma masalahnya artefak di Nageki no Borei itu bisa di dalam tanda kutip rusak beneran anjir. Terlalu OP gitu. Terlalu OP artefak ya. Kayak ada satu artefak yang dimana itu dalam tanda kutip senjata pemusnah massal. Nuklir. Tahu, bisa dibilang nuklir karena itu senjata benar-benar, itu senjata juga inian kayak di langit gitu. Senjata di langit, terbang di langit, itu ada laser gitu yang nembak-nembakin ke kota-kota. Senjata pemusnah massal. Dan itu artefak. Dan Cray punya tuh atau tidak? Dan dalam tanda kutip sebenarnya dia punya, tapi ntar hancur sama dia sendiri. Dia hancurin. Iya, dihancurin sama dia. Tapi ada skenario di mana ini itu, nggak? Ada skenario di mana semua artefaknya nggak bisa dipakai nggak? Nggak ada, kecuali kehabisan mana ya. Ya maksud gua kayak gitu tuh. Mananya Jadi habis. lagi dalam kondisi Ada, sesuatu nih, ada. semua artefaknya habis, baru Cray betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, nggak ada, karena dia selalu bawa artefak cadangan. Ya itulah untuk Nageki, itu hanya pengantar doang sebelum kita masuk ke menu utama. Bagaimana One Punch Man Season 3. We are
Ampas. Langsung tanda kata. Masa ampas? Bagus begitu loh. Ampas lah. Wah. Aduh, ini nih orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau disuruh milih ya, iya emang gua nggak bersyukur. Emang gua nggak bersyukur. Lebih baik nggak bersyukur daripada gua bersyukur dikasih sampai season 10 gitu semua. Lebih baik aku tidak bersyukur daripada 10 season dikasih kayak gitu semua. Kontribusimu Apakah lu kuat apa? nonton? Kenapa bisa Apa lu bilang kuat nonton 10 ampas? season begitu? Ya kuat lah, kan kita tim bersyukur. Sudah dibuat dengan kerja keras dan keringat loh. Apa iya? Itu sampai ada loh game kayaknya di Google, game soal sliding garrow ya. Betulan. Betulan. Betulan, cari aja. Sama Venime kan udah dibikin juga itu shortnya. Game sliding garrow. Saking gobloknya tuh sampai dibikin game malah. Oh, serius, Garo Slide. Oh, ada nih Garo Sliding Simulator. Ada kan? Iya, ada. Nih manusia kalau sudah terlalu gabut ya begini nih. Di YouTube ada Sliding Garo 10 jam. Ya, setidaknya ada momen ikonik lah. Jadi legenda meme loh di tahun ini. Apa coba anime lain? Tidak ada prestasinya. Bahkan The Binding After the End aja tuh ternyata masih lebih bagus loh daripada One Punch Man. Lu bayangkan lah, anime yang waktu awal rilis kita jelek-jelekin loh, ternyata bisa lebih jelek lagi loh. Gue bener-bener gak nyangka gitu loh, kayak wow, One Punch Man bisa segininya. GC Staff kok ngapain aja? Kok jadi separah ini gitu loh. Gue ingat terakhir gue ngerosting GC Staff tuh gara-gara Tsukimichi ya. Iya. Ini kok jadi makin parah lagi anjir. Sedih sekali ya. Padahal dulu tuh isekai itu, pokoknya isekai kalau dibikin sama GC Staff itu jelek. Tidak pernah kita kepikiran kalau sekelas One Punch Man kalau dibikin GC Staff pasti jelek. Ternyata isekainya lebih mending daripada One Punch Man. Itu emang anak emasnya GC Staff tuh cuma Dan Machi ya. Tapi lu masih nonton sampai episode paling baru nih? Apa? One Punch Man lah. Belum dong. Terakhir. Aku tunggu tidak kuat. Sabar, pelan-pelan. Gak bisa gua kalau anime begini nonton terus-terusan anjir. Terakhir nonton episode berapa? Terakhir nonton ya gitu, Garo Sliding. Episode 2 Nonton berarti lagi. kalau Garo Sliding. Iya, gue nonton episode 2 aja udah kayak aduh, tidak, kenapa begini? Setidaknya Emang nonton sekarang sampai episode sekarang 6 lah. Episode 6 loh. Aduh, Episode dengan rating terendah sepanjang masa. kenapa bisa seperti itu? Coba Tidak tahu. jelaskan kepada saya. Nah, itu jelas overhead. Terlalu banyak orang yang ikut-ikut FOMO gitu, mencoba untuk membenci anime sebagus One Punch Man season 3. Padahal episode 6-nya bagus-bagus aja. Bagus loh, tapi Coba kenapa jelaskan kepada ratingnya saya. lebih rendah daripada X-Arm? Kapan lagi ya ini kalau mau tahu apa bagusnya nih? Kapan lagi? Lebih rendah daripada Exam anjir. Iya, tapi itu serius loh. Kapan lagi lu bisa ngelihat King jalannya begini? Episode 6. Kapan lagi lu bisa ngeliat King mukanya begini? Episode 6. Fubuki tiba-tiba jadi Sung Jinu. Episode 6. Collab One Punch Man dengan Sung Jinu. Aduh, Itu adalah berasa kayak puncak makin hancur. adaptasi. Kok berasa kayak makin hancur ya? Bukan Apakah gue stop hancur. nonton di episode 2 aja ya? Apa gue stop nonton di episode 2 aja ya? Tidak hancur, itu namanya memorable. Ingat kata orang zaman dulu, kalau lu ingin diingat sama guru tuh ada dua hal. Jadilah berprestasi atau jadilah yang paling nakal. Nah, One Punch Man season 3 mencoba menjadi salah satu anime paling memorable dalam sepanjang masa dalam dekade terakhir ini dengan menjadi anime dengan adaptasi terbusuk yang pernah ada. Itu prestasi. Bukan prestasi dong. Wah, Bukan prestasi dong. rekor loh. Anime dengan episode rating terendah yang pernah ada. Itu rekor, prestasi. Oh, Sebagus itu loh. masuk world record ya? Masuk world record nggak? Kalau itu sih nggak tahu ya. Harusnya sih masuk ya. Kalau tidak berarti tidak bersyukur. Masuk world record dong. Ingat, kita nih tim bersyukur. Gue tuh masih ingat soalnya waktu gue ngata-ngatain One Punch Man. Ada aja yang tidak terima gitu. One Punch Man dibilang lebih jelek daripada The Beninging. Itu jauh sebelum episode 6 rilis tuh gue bilang tuh. Ini mah The Beninging aja. Waktu episode 2 gue ingat tuh pas liat Garo Sliding. Kayaknya Beninging tuh nggak sejelek ini sampai ada scene sliding kayak gini. Ada aja tuh yang bilang, oh ini mah overhead. Ya kali One Punch Man dibilang lebih jelek daripada The Beninging yang literally slideshow. Kenyataannya episode 6 bahkan lebih busuk daripada X-Arms loh. Sudah bukan Beninging lagi loh patokannya nih. Jadi kalau Beninging kan patokannya di bumi nih. X-Arms tuh patokannya sudah inti bumi tuh. Ternyata bisa di bawah lagi. Sudah palung Mariana di bawah lagi nih. Aduh, terlalu rendah ya. Sedih sekali. Sebuah pencapaian yang sangat menyedihkan. Aduh, malah gue pernah ngeliat tuh yang bagian apa ya, One Punch Man nih season 3. Kalau lu pernah ngeliat ada yang buatan AI anjir. Oh iya, ada banyak versi lagi.
Yang buatan AI. Gue ngeliatnya, anjir kok bagusan ini ya? Kok bagusan yang AI ya, anjir. Ini juga di episode 5 tuh ada satu scene Garo dibikin gak bisa gerak. Terus dia ngomong apa? Oh, gara-gara kekuatannya badanku tidak bisa bergerak. Ya padahal mah kalau tidak usah padahal kalau dipikir-pikir tidak usah diapa-apain juga Garo kan gak gerak ya. Karena gak ada animasinya. Cuma slideshow doang tuh. Ya udah dibiarin aja tuh, dia bakal diam aja di tempat, tidak akan gerak. Saking menyedihkannya gitu loh animenya. Ya Allah, ya Rob, kayak apalah ini. Gue nonton episode 2 aja jujur nggak kuat gitu loh. Tapi episode 2 emang jelek sih. Episode 3 lebih jelek lagi kalau nggak salah. Episode 3 lebih jelek. Gue ingat. Episode 3 tuh lebih jelek daripada episode 2. Soalnya nanti lu bakal ketemu scene 2 menit berturut-turut cuma begini doang. Gambar, literally gambar baru coba begini. Baru begini. Sambil ada orang ngomong. Cuma gambar doang, literally selesai. 2 menitan. Ya, gue bisa. Ini berarti udah. Oh, gue inget pertama tuh kalau nggak salah episode 2 waktu itu dibandingin episode 2 episode 1 ya, yang dibandingin sama Blue Lock dulu ya, baru The Beginning. Kan gitu dibandingin sama Blue Lock dulu. Apa Beginning dulu baru Blue Lock ya? Paling baru kayaknya Beninging deh. Baru belakangannya Blue Lock dulu, Beninging baru One Punch. Bukan. Maksud gua ininya OPM-nya dibandingin ya kan. Episode 2 yang lu kan CBAT. Oh. Dibandingin sama CBAT, habis itu dibandingin sama Blue Lock nggak sih kalau nggak salah? Kayak anjir lebih bagusan Blue Lock gitu. Iya. Gue coba nonton Blue Lock itu juga betulan cuma PowerPoint Pak, tapi masih lebih enak dilihat daripada One Punch Man masalahnya. Setidaknya ya, meskipun Blue Lock tuh PPT banget, setidaknya gambarnya masih bagus. Sementara One Punch Man sudah PPT, gambarnya jelek. Lu lihat, lu kalau lanjut nonton sampai episode 6 itu gambarnya hancur banget tuh. Makin hancur. Wah, sangat, bukan makin. Udah banyak tuh yang bahas tuh bajunya Genos. Malahan nih, saking hancurnya ini di episode 3 kalau nggak salah. Ada scene laki-laki tiba-tiba jadi cewek. Iya, betulan. Saking hancurnya. Jadi laki-laki jadi cewek. Kok bisa? Kan di episode 2 ada tuh penjahat yang rambut panjang yang tangannya pedang. Nah, di episode 3 waktu dia bertarung lawan Garo, ada satu scene yang digambar dia tuh jadi punya ini. Jadi punya payudara. Ya Allah. Itu goblok sih. Ya Allah. Kok bisa gitu loh, maksudnya kok Extra aja nggak ada kayak gitu loh, tiba-tiba jadi cewek loh. Aduh. Oh, ini ada yang komen nih, gue jadi ingat juga. Di episode 6 itu ada satu scene yang literally plek-ketiplek dengan manga. Di episode 6 ada scene Atomic Samurai duduk. Nah, kalau di manga rambutnya tuh kepotong karena nggak kegambar full. Ibaratnya tuh kayak rambut gue segini nih. Nah, karena manga tuh kepotong sampai sini. Nah, di anime tuh literally dibikin kayak gitu. Jadi ujung layarnya segini, ujung layarnya di sini. Bukan ujung layar. Tapi muka kepotong terus background. Jadi masih lanjut ke atas. Iya, liter. Betulan. Ya Allah. Saking busuknya episode 6. Ya Allah. Itu anime macam apa, Cok? Seru tuh kalau One Punch Man ini menurut gue ya. Ini jadi momen dimana kita bisa mencari kebusukan suatu anime. Inilah saatnya nih kalau lu pengen lihat dengan detail, oh ini busuknya di sini, karena lu bakal ketemu barang-barang jelek kayak gitu. Plek-ketiplek, tiba-tiba cowok jadi cewek. Ya Tuhan. Jujur gue suka manga One Punch Man, tapi kok animenya gini banget ya? Nah, inilah ya prestasi GC Staff, studio kesukaan kita semua. Merusak. Iya, merusak ya. Emang GC Staff dan Machi doang ya. Cuma yang setia, GC Staff kan udah ngadaptasi banyak banget judul isekai kan. Dan judul isekai kan banyak yang bilang ampas ya, tapi tidak pernah sebusuk One Punch Man season 3 saat ini loh. Itu dia. Kayak apa ya, kayak aneh banget gitu One Punch Man bisa kayak gitu. Memang GC Staff terbaik lah. Kalau lu tahu ya, sekarang ratingnya tuh udah 4 kan? Belum. Dikit lagi. Mungkin besok 4. Sekarang udah 5,06. 5,06 minggu ini. Gua kan kemarin reaction episode kemarin ya, berarti minggu lalu, literally minggu lalu itu ratingnya 5,4. Lu bisa lihat seberapa cepat turunnya tuh. Sekarang udah 5,06. 5,06. Oh, dari 54 ke 5,06. Iya. Hanya dalam waktu seminggu loh. Saking jeleknya episode 6 tuh.
Nah sekarang Gini bang, coba Nah. berpositif thinking dulu nih. Siapa tahu ntar episode 7 tiba-tiba kualitasnya kayak Free Eren gitu kan. Wah, Episode 7 ke atas gitu. mending kita bangun sudah. Ini kayaknya kita lagi mimpi nih. Coba kita bangun dulu. Gua Berpositif dulu ya, berpositif Gua itu salto. baik loh. Kalau tiba-tiba bagus episode 7 ini gua salto. Walaupun gua nggak bisa berpositif salto ya gua thinking. salto. Saking tidak mungkinnya tuh. Berpositif thinking dulu itu baik loh. Siapa tahu episode 7 ke atas kayak Free Eren ya kan kualitasnya. Wah. Gua salto kalau tiba-tiba episode 7 kayak Free Ren. Gua kasih makan anak yatim 5 orang kalau episode ini bagus. Episode 7 bagus. Gua sangat yakin tidak mungkin soalnya. Ini lagi tayang nih episode ini. Apa episode berapa? Episode 7 ya? Episode 7 kan? Malam ini tayang episode 7. Iya. Nah, ada yang komen nih. Bagus. Ini. Sama aja, Cok. Aku baru lihat nggak ada bedanya. Nah, berarti aman. Aman. Tidak usah salto. Tidak usah salto. Aduh. Episode 7 bagus, gue kayang tuh. Sampai ada yang mau kayang tuh. Kan kita mencoba untuk berpikir positif ya. Walaupun sangat tidak mungkin sih. Mustahil loh itu. Sudah tidak ada harapan mah. Kalau baru episode 1 mungkin masih bisa lah kita berharap. Ini udah episode berapa? 6, 7 masih kayak begini. Tinggal tunggu episode 9 sih. Karena kemarin tuh produsernya sempat ngomong episode 5 sama 9 bakal punya battle yang lebih intens daripada season sebelumnya. Artinya jualan mereka tuh ada di episode 5 sama 9. Kemarin gue udah nonton episode 5 dan masih tetap PowerPoint. Tapi setidaknya gue paham di mana maksud kata intensnya gitu. Nah episode 9 harusnya puncak segala puncak. Kalau ternyata episode 9 masih tetap busuk ya udahlah. Apalagi yang tidak bisa diharapkan apa-apa. Ya siapa tahu tiba-tiba ntar ya kualitas garapnya kayak Ufotable ya kan. Jadi kayak Kyoani ya. Ya siapa tahu kayak Demon Slayer ya kan. Wah, visualnya. Ya tapi kalau anggap aja di suatu universe di mana gitu. Episode 8 tiba-tiba jadi bagus gitu kayak kayak Demon Slayer. Wah itu bisa jadi fenomena tuh. Itu bakal jadi fenomena yang dikenang sepanjang sejarah perwibuan. Benar. Karena yang tadi kualitasnya busuk banget tiba-tiba langsung naik kan. Iya. Baru Dan ternyata ratingnya bisa langsung melonjak gitu. wah, melonjak. Ratingnya bisa langsung melonjak. Turun 3. Karena tidak mungkin. Aduh, sayang sekali OPM seperti ini ya. Gue masih bisa memaklumi kalau apa ya, kalau masih kayak season 2 tuh. Masih kayak oh ya udahlah GC staff gitu. Season 2 masih oke lah. Tapi iya masih kayak oh ya Standar udah GC staff lah. staff gitu kayak. Kayak ya udah aja gitu. Cuma pas masuk ke sini, anjir, kok kualitas GC staff turun banget ya gitu. Lu ngikutin anime GC Staff musim ini? Apa aja sih animenya? Gua nggak Gacha tahu, gua ada Isekai 1 sama Fantasi 1. Gacha 99 sama anime Isekai Bapakku Pahlawan Maku Semangat sama ini One Punch Man. oh belum yang Nah, gua yang belum nonton. Gacha 999 gue nggak nonton, tapi kalau dari trailer visualnya kayak Danmachi. Nah lu udah bisa expect lah bakal pasti bagus tuh kalau udah kayak Danmachi kan. Nah ada juga Isekai nih, dan yang Isekai ini nggak terlalu bagus tapi standar aja gitu. Ya oke aja, enak lah Tapi lebih dilihat bagus itu. dari Iya, OPM. tapi masih Tapi lebih lebih bagus bagus dari daripada OPM. One Punch Man. Ya itu dia. Iya. Berarti mereka pengen ke arah yang ini nggak sih, Bang? Apa? Yang lebih kayak ya dalam tanda kutip mungkin jual waifu lah ya. Kalau misalnya level 99 itu yang bagus sih kan, kualitasnya bagus gitu kayak Danmachi, ya berarti kan jual waifu dong tujuannya. Ada kan manganya gue sedikit baca ya, dan itu ya emang waifu semua gitu loh. Harem. Kalau mau dibilang harem sih, apakah bisa dibilang harem? Ya harem lah, ya harem sih. Oke sih harem sih. Kan? Ya, menurut kayak kalau emang yang itu yang dibikin bagus, menurut gue kayak oh tujuan JC Staff berarti kayak ke arah jualan waifu dong kalau kayak gini. Ya walaupun gua nggak mau nonton juga karena itu kayak apa ya, anime mimpi basah, anjir lu gacha unlimited kayak gue pengen main game tapi gacha unlimited gitu kayak mimpi basah anjir. Tapi kalau mindsetnya kayak gitu, gue berani bilang Gacha 999 tuh daripada jualan harem, lebih ke jualan cerita revenge story. Oh, bisa. Jadi ini sebenarnya revenge story, karena gue baca manganya soalnya sampai chapter paling baru. Ini sebenarnya revenge story, cuma akan ada plot di mana agak bertele-tele gitu. Tapi jualan utamanya tetap revenge story. Sedangkan kalau mau dibilang harem, gue agak ragu sih kalau mau dibilang harem ya. Soalnya dari chapter yang gue baca, memang ceweknya banyak, tapi kayak overlord aja gitu, dikelilingi banyak cewek kan. Tapi ya tidak tipikal harem yang kayak aduh aku dikelilingi banyak cewek aku suka sekali, bukan gitu juga. Karena MC-nya betul-betul fokus ke di bagian revenge-nya ini. Cuma itu terlalu bertele-tele, terlalu diulur-ulur.
Cuma nggak tahu ya kalau di anime, Iya. mungkin dibikin lebih to the point kalau di anime. Enggak ya sih. Gue pengen nyoba nonton, cuma ya balik lagi kemarin kan karena ada urusan pribadi. Ada ya gitu ya. Jadi di antara kualitas DC staff tahun ini musim ini yang paling jelek OPM. Jelas lah, tidak usah ditanya mah. Lebih jelek daripada Exam loh. Itu mah tidak usah ditanya lagi. Dan lu tahu sekarang Kenapa kok One bisa Punch Man ini. membandingkannya dengan Exam? Kita lupakan Exam sejenak. Dan lu tahu sekarang One Punch Man tuh ratingnya bersaing dengan anime apa? Anime apa? Anime Fury. Anime cinta-cintaan antara cewek manusia sama anjing. Literally anjing tapi manusia. Lu coba lihat deh, ada tuh. Apa? Judulnya apa? Gue tidak tahu judulnya apa. Coba lu cek aja lah di Malat. Tidak tahu lah judulnya apa. Saingan lo. One Punch Man saingannya sama anime begituan sekarang. Ini kalau di internet orang bilang Roger Sumatra. Roger Sumatera. Ih, Roger Sumatra aja. Itu anime musim ini yang sama anjing itu. Anime musim ini. Ya. Ada sebusuk itu kah? OPM. Kenapa busuk kali? Halo bang, gue mau bahas anime Takamine-san sama Masio. Takamine-san, lo ada bahas itu? Enggak ada Takamine. Takamine yang mana? Gue lupa malah. Takamine yang mana ya? Takamine-san? Yang mana Takamine weh? Takamine-san yang mana? Oh, yang ini bang, yang balik ke masa lalu yang pakai yang lepas sempak. Tahu nggak lo? Tidak, apa itu cowok? Tahu nggak? Anime musim kemarin. Tidak. Yang cowoknya disuruh bawain sempak si cewek. Nah itu, tahu gua itu, gua ingat. What the heck is this? Iya nggak? Jangan Iya tanya nggak sih, gua, yang sama itu gua kan tidak tahu cowok. Barang apa ini? Gua nggak nonton Takamine, weh, bokep banget. Nggak tahu gua. Oke lah, gua akuin, gua jujur SMK gua suka yang ecchi harem gitu kan, karena ya baru masuk dunia perwibuan kan, mulai SMP kelas 3 SMP kelas 3 terus SMK kelas 1 kayak ya biasa lah awal-awal lah suka yang agak melenceng gitu lah ya. Cuma setelah ya apa ya, yang sekarang gua nggak terlalu suka yang kayak gitu lebih suka yang kayak apa ya? Kayak One yang Punch jelas aja. Man. Iya. Enggak dong. Oh. Kalau story-nya iya, animenya enggak. Mohon maaf, manganya iya. Gue daripada nonton anime One Punch Man mending nonton Drachen sih, Bang. Ketahuan. Iya sih kayaknya mending drama Cina deh. Iya sih. Mending gue nonton Drachen sih. Dari apa yang lu jabarkan ya, gue lebih Nah. pilih nonton Drachen dibanding nonton OPM. Atau Roger Sumatra. Siapa tahu lu tertarik. Enggak. Mohon maaf. Ada yang komen nih, udah baca manga terbaru SLF? Expect nggak Unique Monster Gold Rune The Next Layer wujud rasanya kayak cewek botol Yakult? Lu baca manganya SLF nggak? XLF apa? Yang mana? Shangri-La Frontier? Atau janji? Oh, enggak. Berarti nggak nonton? Gue terakhir baca anime nonton. Oh, anime nonton? Manganya enggak. Anime nonton yang sampai turnamen kan. Bukan turnamen sih, kayak sparring nggak sih? Sparring di game baru. Iya, sparring e-sport. Ya kan? Ya itu. Nonton. Cuma kan yang anime kepotong tuh, ya kan? Belum kelar tuh, seingat gua. Ya nggak sih? Gua belum lanjut season 2. Gua tuh terakhir nonton season 2 baru sampai yang main Sunraku main robot. Setelah itu gua belum lanjut. Pokoknya season 2, seingat gua waktu sparringnya belum kelar gitu kan. Nah, itu karena pas belum kelar gua lanjut ke manganya. Baca sampai kelar sparringnya doang, habis itu udah nggak lanjut lagi. Oh, jauh berarti sudah ketinggalan jauh tuh kalau dengan manga. Kalau manga Gua udah lebih banyak akhir-akhir ini baca manhwa ketimbang gitu kan. Manga. sama sih. Cuma kalau manga gue masih konsisten lah sama yang gue suka aja gue baca. Hmm. Kalau explore judul baru selalu manhwa lah. Gue lebih senang explore judul baru manhwa daripada manga sekarang. Terus ini Kuli Bangunan tuh gua agak gede kayak sih endingnya kayak anjir beda banget dari novelnya. Wah, Sedihnya nggak dapet. masa? Kayak Lloyd, Nggak dapat serius? seriusan nggak dapat karena di novel jauh lebih sedih, jauh. Jadi Lloyd tuh sampai ninggalin surat buat orang tuanya berisi kayak maaf aku tuh bukan anakmu dan bla 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 bla, dijelasin semua sama Lloyd. Aku tuh mengambil tubuh anakmu gitu. Semua ke orang tuanya. Terus ada juga soal kayak Lloyd yang minta maaf ke si orang tuanya itu di dalam surat. Terus kayak bagian sedih waktu ini si siapa? Ratu yang galau selama berbulan-bulan gitu kan. Itu jauh lebih sedih di novel. Karena lebih panjang gitu ya daripada di anime di manhwa. Iya, epilognya tuh panjang banget. Bukan epilog sih jatuhnya ya. Bukan epilog gitu. Bagian penutupnya. Kalau gue sih sedih sih, tapi bukan karena sedih ngeliat ceritanya gitu, tapi sedih karena kayaknya ini tidak terasa sudah tamat ini. Ini Mano dulu gue baca dari chapter 1, sekarang udah tamat. Sedih karena nostalgia aja sih. Ya, kalau itu ya pasti
Kalau gue sedih karena ceritanya. Emang di akhir tuh sedih banget ceritanya harusnya. Terus juga waktu si ini Lloyd itu bisa nikah sama Ratu perkara orang tuanya Lloyd, harusnya nih ada nih orang tuanya Lloyd ngebuka sayembara gitu kayak, ayo para wanita petarung silakan kalian bertarung, yang menang bakal jadi istrinya Lloyd. Harusnya itu ada tuh. Betulan. Itu alasan Lloyd bisa nikah sama Ratu. Jadi yang ngerebutin Lloyd kan banyak tuh ya kan? Masa dengan muka kayak gitu loh? Enggak, karena kalau di novel Lloyd balik enggak jadi Lloyd, tapi Kim Soo-ho, muka Kim Soo-ho. Iya. Yang ya ganteng gitu loh, kan udah dijelasin juga kan ya. Kalau itu make sense. Iya, kalau gitu make sense. Kalau gitu make sense. gue ngebayangin tuh dengan mukanya Lloyd terus dijadikan sayembara. Harusnya mah tidak ada yang datang. Kim Soo-ho gitu. Karena ya di novel juga di novel kan di manhwa juga nggak masuk kan waktu Lloyd tiba-tiba balik terus jadi ya diri Lloyd yang itu kayak kok begini gitu. Awalnya kan masih orang aslinya kan. Terus iya, Kim Soo-ho. setelah itu berubah. Pas itu kan tiba-tiba berubah. Nah itu yang nggak masuk. Soalnya kan harusnya dia udah kehilangan sistem itu. Udah nggak punya sistem dia. Dia nggak punya sistem. Terus balik jadi Kim Soo-ho. Pokoknya endingnya tuh si Lloyd lagi ngobrol sama anak cewek kalau di novel. Anaknya jadi penipu juga kayak dia sama 11-12 weh. Sifatnya sama ya? Apa? Sifatnya dengan itu anaknya dengan Lloyd. Iya sama, mirip. Itu kalau dijadikan manual mukanya bakal dibikin sama juga nanti tuh. Muka-muka. Enggak, muka anaknya ganteng, Bang. Ganteng, cakep cewek, cantik. Kan Kim Soo-ho bukan Lloyd ya. Tapi kan Lloyd kalau di manual. Ya iya, makanya kalau itu ya mungkin. Baru. Nah, itu yang bikin lu tahu yang manual lanjutannya ini enggak? Kuli bangunan itu. Yang medical. Iya, tahu yang rambut putih. Iya itu. Nah itu alasan kenapa dia bisa ganteng. Karena dia keturunan Kim Soo-ho, bukan keturunan Lloyd. Begitu. Tapi kalau di novel disinggung juga nggak sih soal itu yang loopingnya Lloyd sama Kim Soo-ho? Berarti itu original manhwa? Ya, nggak ada. Begitu. Pantas gue pas tamat ya, gue baca komen-komennya banyak yang kaget gitu ngelihat jiwanya Lloyd nge-looping. Kalau di novel nggak ada. Nggak disinggung, dia udah bereinkarnasi aja udah. Yang terakhir tuh pas nyemplung ke tempat reinkarnasi kan, si Lloydnya, ya kan? Bukan MC-nya nih, Lloyd yang sebelumnya nih, dia nyemplung ke reinkarnasi udah nggak disinggung gimana lagi. Ada yang nanya soal ini nih, tutor rajin baca novel. Rajin baca novel, nggak tahu sih, gue karena suka baca aja sih dari dulu. Sesimpel itu kalau gue. Baca dikit-dikit aja bro, kalau nggak usah maksa. Iya. Bacanya ya udah bukan secukupnya, sebisanya aja dulu. Jangan paksa baca banyak kalau emang mager. Nah, tapi ini ya, gue ada baca novel Shadow Garden, walaupun baru dikit doang, tapi gue coba baca volume 1. Gimana? Dan gue semakin yakin kalau animenya memang jelek. Iya kan? Gila. Udah dibilang novelnya tuh bagus. Di novel tuh detail jelas gitu bagaimana cara yang paling kerasa tuh bagaimana cara cheat berpikir. Di novel tuh kerasa banget cheat tuh usahanya cheat, bagaimana cara dia ingin mendapatkan kekuatan Fadil bayangan, bagaimana cara dia melatih itu tuh baju slime-nya segala macam. Di anime apa coba di anime semua di skip. Di novel tuh lebih bagus, lebih detail, Lloyd-nya lebih manusiawi, lebih hidup. Ya kan, cheat-nya lebih hidup kan kalau di novel kan gue udah bilang. Di anime kayak orang psikopat loh. Bukan psikopat kan nggak gitu bang. Psikopat ya kelihatan hidup gitu. Dia kan menikmati pembunuhan psikopat. Dia tuh lebih ke arah apatis kalau di anime. Terlalu malas tahu, ya kayak tidak punya perasaan lah. Iya, terlalu apatis dia kalau di anime tuh cheat. Makanya di novel kan gue dari awal nugasin kayak anjir nih mah bukan cheat, cok. Cheat kagak begini. Dia tuh masih ada innernya gitu ketika melakukan sesuatu. Iya itu kerasa banget di novel tuh. Kayak dia mikir ini mikir itu. Di anime betul-betul kayak nggak ada mikirnya dia tuh kalau di anime mah. Aduh, kayak gitu. Dan itu baru volume 1, belum ke yang itu, ke bagian si ini siapa? Nelson, aki-aki botak tuh. Aduh, baju ketat. Nih, Kim keluarga Kim Soo-ho di ending novel kayak gini nih. Gue kirim Discord. Endingnya itu. Oh iya ding, orang asli ding. Iya kan, Kim Soo-ho kan, bukan Lloyd. Ganteng malah. Iya kan, udah dibilang. Kalo emang ini, di manualnya tuh gitu.
Kalau ini mah si Ratu tidak ragu mah buat nikahin. Iya. Kayak gitu. Makanya ya setelah itu kan keturunan cakep kan. Karena ya keturunannya Kim Soo-ho, bukan keturunan Lloyd. Akhirnya gue kelar juga nonton Bleach loh setelah sekian lama loh. Setelah setahun gue maraton. Oh setahun bang lama banget tuh. Oh ya jelas lah kan mager. Terlalu banyak Gua sebulan filler. cukup. Terlalu banyak filler. Sebulan juga cukup. Gue juga bisa sebulan mah kalau tidak ada filler. Males gue nonton fillernya. Gimana Bleach? Menurut lu setelah lu nonton gimana? Kalau tidak ada filler bagus. Terlalu banyak filler loh. Oke, kita kesampingkan filler berarti. Tanpa filler gimana? Bleach bagusnya tuh gimana gitu? Filler tuh filler. Gara-gara kita ngomongin filler nih. Bleach tuh bagusnya di gue suka villainnya. Gue suka para villain di Bleach. Kayak Aizen sama villain di Fullbring. Siapa lagi namanya? Tatsumoto, Tatsumaki, siapa lah, Fujishima. Adalah tuh iya, villain yang di Fullbring. Masa lu nggak tahu? Itu loh, sepupu kita semua. Sepupu kita semua dia loh. Masa tidak tahu? Tsukishima itu namanya, Tsukishima. Dia tuh sepupu kita semua. Coba tanya tuh, coba tanya semua yang nonton. Sepupunya mereka juga dia itu Tsukishima. Semua kenal. Cuma Ichigo doang yang tidak kenal. Ada. Terus kalau yang terakhir gimana Bleach yang terakhir tuh? TWB gue belum tamat. Belum. Gue baru tamatin yang Bleach yang lama nih. Oh, baru sampai Aizen berarti ya, kelar Aizen. Enggak, itu setelah tadi. Aizen Setelah Aizen lagi. Iya, yang Fullbring. Itu. Cuma kalau villain paling keren menurut lu siapa di Bleach? Itu tadi tuh. Aizen. Bukan, sepupu kita semua lah. Oh. Itu, aduh tuh. Gue ngeri pak nonton pas arc itu tuh. Arc sepupu kita semua. Sumpah gue ngeri. Gue lebih ngeri lihat dia daripada Aizen. Aizen tuh emang bahkan dari lahir pun Ichigo sudah dimanipulasi kan. Tapi sepupu kita semua ini gue betul-betul ngeri liatnya. Itu gue lebih suka tuh daripada Aizen. Aizen terlalu banyak bacot soalnya. Aizen tuh terlalu saking pedenya dia tuh bacot. Kayak apapun yang gue jelasin ke lu nggak mungkin bisa gagalin rencana yang sudah gue atur gitu. Makanya dia tidak peduli meskipun dia harus jelaskan semuanya. Tapi gara-gara itu juga gue merasa jadi agak remeh gitu sama Aizen. Tapi tetap harus diakui emang Aizen tuh udah masuk akal gilanya, bahkan dari lahir aja tuh sudah diatur loh sama dia. Bahkan semua cacian dan makian yang gue keluarkan ketika gue nonton 100 episode pertama Bleach itu semua gara-gara Aizen ternyata. Waktu gue nonton Bleach 100 episode pertama kan, ini Ichigo terlalu plot armor kok. Baru juga berapa bulan jadi malaikat maut sudah bisa ngalahin siapa Byakuya lah segala macam. Ini mah omong kosong. Ternyata di episode 200 dijelasin semua. Oh itu saya yang bikin. Wah. Berarti semua cacian dan makianku ini ditujukan untuk Aizen. Backupannya Ichigo kan awal-awal Aizen. Iya loh. Ternyata orang dalam. Padahal kata orang arc Fullbring itu membosankan. Gue malah suka banget arc Fullbring karena arc Fullbring itu seperti kembali lagi ke awal Bleach. Benar, pas awal banget. Bleach di awal-awal tuh kerasa horor soalnya. Masuk di Fullbring tuh lu bakal ngerasa ada horor psikologikal di dalam situ. Apalagi villainnya yang ternyata sepupu kita semua. Wah. Nah, dan satu hal yang gue suka dari arc Fullbring, kekuatannya si villain itu tidak reveal sama sekali sampai akhirnya Ichigo ngelawan dia. Beda kayak Aizen gitu. Aizen dari ketika Aizen ke-reveal kalau dia jahat itu langsung dia jelasin kan. Aku punya kekuatan hipnotis sempurna. Itu langsung dia jelasin dari awal, jadi kita udah tahu oh ternyata kekuatannya kayak gitu. Sedangkan si sepupu kita semua ini nggak ke-reveal sama sekali. Sedikit bukan koreksi, spoiler. Aizen sampai ending pun nggak pernah nunjukin bankainya. Sampai ending Bleach punya bankai tapi nggak pernah ditunjukin. Oh iya ding ya. Nggak pernah ke-reveal bankainya si siapa Aizen, tapi dia punya bankai cuma nggak pernah di-reveal. Iya ya, gue baru nyadar nih setelah lu bilang ya. Iya ya, pas dia lawan Ichigo dia nggak bankai ya. Enggak, pakai kekuatan holo, nggak bankai. Ichigo udah bankai holo pula di situ. Apa jangan-jangan selama ini dia udah bankai cuma kita nggak sadar. Jadi Bleach ini yang kita nonton nih bankainya Aizen. Bisa jadi. Itu yang gue suka. Aizen tuh kayak apa ya, bankainya dia tuh kayak nggak pernah dipakai, nggak pernah ngemakai bankai anjir. Cuma kenapa dia nggak pakai bankai? Nggak pernah pakai bankai. Selama itu yang kita lihat yang kayak pengendalian dan lain-lain itu si Kai, skillnya si Aizen yang emang aktif secara terus menerus gitu. Itu baru skill. Kayak Getsuga Tenso-nya si inilah siapa, Ichigo. Alah, Ichigo mah cuma nge-spam itu doang tuh satu sampai tamat. Tidak ada jurus lain, Getsuga Tenso doang.
Iya juga ya. Gitu. Tapi masa Aizen nggak berapa sampai akhirnya dia dikalahin sama Ichigo, dia tetap tidak Bankai itu loh. Enggak Bankai. Tidak perlu itu ke Bankai menurut dia ya. Nggak tahu, yang jelas ya nggak pernah pakai Bankai. Gitu. Autornya bingung gambarin Bankainya Aizen gimana. Justru autor adalah perwujudan dari Bankainya Aizen. Butuh info Lord of Mysteries kalau ngikutin season 2 besok apakah lebih bagus dari season 1. Gue tidak tahu, tapi dari komen yang gue baca, kemungkinan besar season 2 bakal lebih bagus daripada season 1. Karena masalah season 1 kan di pacing. Setahu gue sempat ada yang komen kalau season 2 episodenya bakal lebih banyak daripada season 1. Jadi harusnya permasalahan pacing itu udah dibenerin di season 2. Oh iya, kita ngomongin Lord of Mystery, lu nonton gak? Nggak habis. Karena Serius? balik lagi seriusan karena dub Cina. Karena gue belum familiar dengan bahasa. Ayolah drama Cina lu nonton, dub Cina tidak didengarin apa ini? Ini mohon maaf, hipokrit. nggak, mohon maaf. Drama Cina kita pakai suara Google ya, suara Indonesia. Suara AI Bukan loh, itu suara orang Cina. AI loh, AI robot. Masa lu lebih nyaman dengar robot ngomong daripada manusia Cina? Mohon maaf ya, mohon maaf, beda ya, beda. Astaga. Tidak valid kalau lu ngomong tidak mau nonton gara-gara dub Cina, sementara lu dengar suara AI loh. Ya, suara AI masih bahasa Indonesia ya. Dub Cina, ini dub Cina nih kita ngomongin. Masih nggak familiar di kuping gua. Sepengaruh itu ya dub Cina ya. Makanya nonton Gua ya. Speed 2. Ini karena ini misteri makanya gua nggak bisa gitu loh. Speed 2. Apanya misteri? Gua udah nonton sampai tamat, tidak ada misterinya. Judulnya Lord of Mystery ya. Misterinya tuh lebih ke arah supranatural. Bukan kayak lu ngumpulin clue-clue begitu baru lu pikirin, oh nyambung ya. Bukan. Gue juga awalnya mikir gitu, Lord of Mystery, oh berarti kayak anime detektif nih kita nonton, oh ada pembunuhan, kita mikir semua clue. Enggak bro, nih misterinya lebih ke supranatural. Bukan ke sana. Tidak tahu ya kalau pikirnya ke sana. Tidak tahu kalau ke depannya ya. Tidak tahu kalau ke depannya dan tidak tahu kalau di novel, tapi di season 1 tidak ada misteri-misterinya. Itu semua misterinya terselesaikan dengan cara spiritual. Kayak ada pembunuhan nih. Terus CMC si Clan kan disuruh cari tahu. Coba cari tahu lokasi pembunuhnya di mana. Udah, CMC tinggal kasih keluar tongkat, di mana pembunuhnya. Pembunuhnya di sana. Ayo sudah kita ikuti tongkat itu untuk cari pembunuhnya. Begitu misterinya. Dari mana misteri? Jadi bukan Lord of Mystery dong harusnya judulnya ya. Ada alasan kenapa judulnya Lord of Mystery. Cuma Kenapa? itu spoiler. Intinya itu sebuah istilah lah. Itu bukan bukan literally mystery gitu. Itu sebuah istilah aja untuk sesuatu. Berarti bukan title CMC kan Lord of Mystery. itu spoiler. Bukan title kan berarti. Itu spoiler. Itu pun gua tahu gara-gara spoiler. Tapi itu Ya spoiler. Allah. Gue dari awal mikir itu title CMC gitu loh. Dari awal judul Lord of Mystery. Oh, ini merujuk ke title MC ini. Iya itu spoilernya tuh. Iya. Sama awalnya gue juga mindset gue tuh ini anime misteri dari judul aja kan, Lord of Mystery, anime misteri pasti banyak clue-clue. Makanya waktu awal nonton gue, ini ada pembunuhan nih, dia udah to the point mau pengen kelarin pembunuhan, ternyata tidak. Gue udah berharap anime detektif gitu karena udah lama banget gue nggak nonton anime detektif kan. Terakhir Kamono Hashiro. Sayangnya bukan. Gue malah menganggapnya kata misteri di sini tuh merefer ke monster. Kayak Kalau gue ini monster HP Lovecraft gitu. Misteri, para monster kayak gitu. Karena kan di Lord of Mystery itu ada banyak dewa-dewa. Kalau misterinya lebih ke arah makhluk supernatural. ya, jadi lebih ke definisi para misteri ini lebih merefer ke makhluk-makhluk itu. Ya, I see. Itu sih tebakan gue ya, tidak tahu kedepannya gimana. Soalnya kan soalnya kan CMC punya banyak bawahan tuh. Terus dikasih nama, mereka semua kan punya nama sesuai tarot. Nah, di season 1 kan udah reveal tuh, ternyata ada dewa matahari. Nah, itu kan merefer ke tarot matahari. Baru kan ada dewa yang badannya kebalik. Ah, itu berarti merefer ke Hanged Man, manusia tergantung. Jadi tebakan gua, kemungkinan setiap jalur, setiap tarot ini punya dewanya masing-masing. Jadi ada dewa The Fool, The Hermit, segala macam, masing-masing punya dewanya. Nah, kata misteri ini kemungkinan merefer ke semua dewa-dewa itu. Itu sih tebakan gue. Dan Lordnya berarti ke MC-nya. Ya, di gambaran gue tuh kayak gitu tuh. Jadi pemimpin para misteri gitu. Iya. Ya itu balik lagi, gue belum nonton, baru nonton 2 episode nggak sampai 3 ya. Itulah. Gue coba paksa sih nonton.
Aduh, 3 episode pertama itu betul-betul bikin capek. Gue capek banget nonton 3 episode pertama. Dan puas nggak lu nonton? Enggak lah, gue capek banget tuh. Terlalu banyak informasi gitu di 3 episode pertama. Enggak, setelah lu kelarin. Gue akhirnya paham kenapa judul ini banyak yang bilang bagus. Karena perkembangan ceritanya itu nggak ketebak. Nah, ya. Lu bakal Sekarang ya, lu bakal ngelihat. Gue tuh menurut gue bagus ya, terutama tuh di episode 7 atau 8 ke atas itu itu baru gue merasa bagus gitu. Karena menurut gue pribadi ceritanya tuh anti mainstream lah dari kebanyakan cerita yang pernah gue lihat gitu. Apalagi ending season 1 ini menurut gue bikin penasaran banget kelanjutannya gimana. Mau gue spoiler nggak? Lu juga gue sih nggak apa-apa. Lu juga nggak bakal nonton sih. Gimana? Intinya gini. Nonton lu gimana? Di awal episode 1 itu kan ada badut. Nah, di ending season 1 si Glenn jadi badut itu. Time travel toh. Bukan time travel. Jadi si Glenn nanti diceritakan mati dan beneran mati tapi hidup lagi. Terus dia menutupi kematiannya dengan nyamar jadi badut. Ternyata badut itu juga memang diperlukan untuk menaikkan kekuatannya dia. Jadi kan setiap itu ada jalur-jalurnya kan. Awalnya kan peramal. Nah, jalur setelah peramal itu badut. Makanya pas banget nih dia lagi nyamar jadi badut. Dari sini aja itu ngasih premis kalau setiap jalur itu bakal punya premisnya masing-masing. Entahlah mungkin setelah jadi badut jadi presiden kayak jadi apa kayak. Jadi kita bisa expect setiap season CMC ini bakal beda-beda terus nih perannya. Di season 1 jadi peramal, di season 2 jadi badut, mungkin season 3 jadi apa kek. Ya. Oke. Oh, ya gitu sih bagus. Sama ini, satu hal lagi yang akhirnya gue paham kenapa banyak yang bilang bagus setelah gue baca kolom komentar dari short orang yang bahas Lord of Mystery. Ada yang komen kayak gini, satu hal yang ngebuat Lord of Mystery itu bagus karena dunianya itu betul-betul dipikirkan dengan matang. Contohnya, di season 1 anggap aja gini, ada orang yang punya kekuatan bisa ngendalin cuaca, terus dia bikin hujan. Nah, gara-gara hujan di situ, nanti di kota lain itu bakal ada dampaknya tuh. Jadi misalnya produksi rotinya meningkat atau menurun, itu semua diceritakan dengan detail. Jadi setiap penggunaan kekuatan itu berdampak ke ekosistem dunianya. Ya. Oke. Nah, itu secara cerita. Kalau kita ngomongin animasi, lebih bagus daripada One Punch Man. Itu baru gue mau nanya. Pas lu bilang bagus, gue mau nanya. Lebih bagus dari OPM, main di tembok. Sama dia ya. Elah. Jelas. Gak jadi dong gue nanyanya. Gue tuh visioner, bisa menebak apa yang ingin lu tanyakan. Gue baru pengen nanya. Tapi bagus sih, bagus. Baru pengen nanya. Jauh lebih bagus daripada kebanyakan anime isekai lah. Meskipun terkadang warnanya kayak bikin sakit mata gitu, tapi oke lah. Terus gue pengen nanya itu kayak bagus, pas lu bilang bagus lebih bagus dari OPM, pengen nanya itu loh. Punchline-nya diambil sama dia. Ayolah, kreatif, pikirkan punchline yang lain. Aduh. LOTM ada dub Jepang perasaan. Ada baru. Harusnya ada, tapi dia telat rilis. Iya, telat rilis. Nggak salah udah kelar sih, baru gue pengen nonton. Kalau udah kelar. Oh, itu udah cukup ya pembahasan soal LOTM. Ini kapan ya gue ajak lu bahas LOTM ya? Pas dia ongoing kan? Terus tidak jadi kan? Nah ini akhirnya kebahas juga di sini. Sekarang setelah LOTM ada lagi satu anime Cina yang gue tonton tahun ini. To Be Hero X. Betul sekali. Bagaimana? Bagus, To Be Hero X. Gue nonton kok To Be Hero sampai X. tamat. Kan ada iya. Oh iya ada. Terakhirnya X kan? Iya. Terakhirnya kan X kan nongol. Tahu gue. Bagus banget. Kayak dia nggak pengen jadi hero gitu kan X kan. Tapi itu literally keren banget X. Sumpah. Ngeri. Itu semenjak X muncul ya di episode berapa gue lupa tuh ya, yang pertama kali banget tuh. Yang gila. Suasana ceritanya tuh langsung kayak naik gitu loh. Lebih bagus daripada One Punch Man kan? Jelas dong. Gila iya. Gara-gara X muncul aja tuh sudah. Gue suka banget sama kekuatannya loh. Tek. Ini masalahnya nih orang terlalu santai. Kayak semua yang ada di dunia ini itu bukan masalah buat dia lah. Tuh udah tinggal gini aja. Keren banget itu karakter. Aduh. Terus pas ini ya turnamen hero tuh yang pemilihan ranking tuh kan. Iya, dia kan datang kan kayak kocok-kocok doang gitu, nggak kayak apa ya? Nggak ada niatan sama sekali untuk jadi hero number one gitu loh. Gue merinding loh pas lihat mereka semua berbaris tuh, terus diliatin rankingnya ya. Waduh, keren banget. Halo
bulinya. Gua bete banget. pas Goat baru nonton saja Isol nyawer kayak, 10.000. Apa sih ini I orang? am the best hero. Lu baru ngomong Isol kan? Ada yang nyawer nih. Lu baru ngomong tuh. Ada yang nyawer nih. Igot, I am the best hero. Di saat yang tepat. Isol itu omong kosong, tidak jelas manusia. Apa Ya cuy? bener-bener kayak apa sih ini orang gitu? Maunya apa sih? Ih. Gak jelas anjir. Masa lu bilang Gua malah nggak? lebih baik Sabar, nonton sabar, live. sabar. Kenapa lu bisa bilang itu nggak jelas? Padahal itu literally drama Cina. CEO menyamar jadi ini loh, pemilik kafe. Itu literally plot Gimana? drama Cina loh. Bosku Oh, iya. ternyata, bos kafeku ternyata adalah CEO ternama. Beda bang, beda. Nontonnya beda gitu. Gua nonton Dracin kan sekedar lewat ya kan. Iya. Gue dibilang suka enggak gitu, nonton doang, sekedar lewat. Kalau ini kan dengan niatan ya kan, gue nonton posisi HP landscape ya kan. Ya, itu kan udah punya niatan tuh kalau gue mau nonton. Ya kalau Dracin kan gue lagi scroll terus lewat nonton ya udah gitu loh. Beda nih niatannya nih. Tapi itu literally plot drama Cina loh. Ya iya emang, tapi ya gitu balik lagi gue kayak apa ya? Nggak suka aja gitu loh sama yang Isol itu. Coba lu nangkapnya Ya. sebagaimana soal Isol ini? Kan ada yang Isol pertama kan, terus Iya. yang jadi jahat kan. Mm-mm. Ya kan, terus ada Isol yang kedua tuh, yang generasi kedua. Ya Mm-mm. kenapa harus menggunakan nama Isol juga gitu? Kenapa nggak yang lain? Kayak berasa aku tuh pengen jadi seperti dia, pick me banget anjir. Sama kayak Nice kan. Literally sama juga kayak Nice kan. Kenapa harus jadi Nice coba? Kenapa tidak jadi orang lain? Ya cuma kan di akhir dia nggak jadi nice kan, dia kan jadi Iya, nice karena betul, paksaan, kan? betul. Beda sama yang Isol dong. Ya kalau Isol ini lebih goblok lagi lah. Ya kan, pick me banget kalau yang Isol anjir. Misalkan jadi kesannya tuh nama Isol itu bukan melekat ke orang tapi melekat ke simbol. Jadi semua orang bisa jadi Isol. Asalkan lu bisa ngalahin Isol sebelumnya. Sudah jadi gelar gitu, udah bukan lengket ke orang. Iya, ya gitu. Kalau soal Isol itu balik lagi kayak apa sih lu anjir pakai nama yang hero itu kayak pengen banget jadi Isol gitu loh. Kenapa harus jadi Isol? Cuma ya yang gua kesalkan ya itu sebenarnya kalau dari Isol ada dua. Pertama, tujuan awalnya si MC ini apa nih? Pengen nyatain cinta ke ceweknya. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi babu korporat. Ceweknya malah ditinggal. Tujuan awalmu apa? Hasil akhirmu apa? Itu satu yang gue kesal. Kedua, gue masih sampai detik ini masih tidak tahu kenapa si Yang C ini, siapa lah nama bosnya ini, harus jadi nyamar dulu jadi bos kafe untuk bisa ngerekrut si Isol. Kenapa dia harus repot-repot loh? Kecuali kalau dia bisa baca masa depan ya. Itu low profile. Maksudnya kecuali kalau dia bisa baca masa depan. Oh, aku tahu di masa depan laki-laki ini pasti bisa jadi pengganti Isol. Aku siap untuk menghabiskan waktuku yang berharga ini untuk menyamar menjadi kepala kafe, untuk menjadi bos kafe demi bisa memanipulasi dia. Masalahnya dari mana datangnya kepercayaan diri itu sampai dia seniat itu loh untuk memanipulasi si Isol ini. Sama kenapa juga si Isol yang baru ini mau-maunya ngikutin si bos CEO ini, bahkan sampai harus jadi tanda kutip pembunuh gitu. Dari yang Ada something. iya kan Itu. tujuan awalnya kan dia pengen ngalahin Isol buat balas dendam. Oke, udah kelar, terus setelah itu jadi mesin pembunuh. Untuk apa? Untuk apa? Gue tidak paham sekali lah perkaranya Isol. Kalau bisa hilang aja, buang aja jauh-jauh lah karakternya Isol nih. Ya. Ya sama, gue gak suka juga yang cerita Isol. Cuma ya tadi gue gak suka ke Isolnya gitu. Lebih ke Isol kayak, ngapain sih lu? Gue udah nonton 2 kali dan gue tetap tidak suka dengan karakternya Nice tuh. Kenapa? Kenapa lu gak suka sama Nice? Nice tuh literally perwujudan karakter babu dari netizen. Benar. Netizen ngomong A, lu harus A, nggak bisa B. Kalau netizen mau lu ngelawan dia, meskipun lu nggak mau ngelawan dia, lu harus tetap ngelawan dia. Itulah inti dari karakternya Nice kan. Gue sangat nggak suka ngelihat kayak gitu. Kayak lu bayangkan hidupmu diatur sama netizen loh. Gue tetap tidak suka Nah. tuh. Gue nggak suka premis kekuatannya Nice sih. Cuma untungnya ujung-ujungnya kan si Lin Ling nggak jadi Nice kan. Dia malah jadi dirinya sendiri kan. Ya kalau itu oke lah. Tapi kalau dia tetap jadi Nice tuh, aduh, gue kesel banget lah. Ya, masih punya pendirian lah ketimbang Isol. Makanya gue benci banget sama Isol. Isol tuh lebih jelek lagi tuh. Tapi gue kan sempat bahas konten To Be Hero X kan, dan banyak yang bilang kalau Isol tuh salah satu art terbaik loh. Kenapa mereka bisa bilang gitu? Apakah mereka nggak sadar Isol itu kayak nggak jelas gitu, kayak pick me-nya banget anjir, kayak Itulah aku yang pengen seperti dia. itu yang gue nggak nangkap gitu. Apa sih bagusnya Isol gitu? Banyak yang bilang kalau development karakternya yang paling bagus lah, diceritain paling banyak lah. Aduh, cuma
ini karakter tidak jelas loh. Ya gitu emang kayak apa nggak danta sih, itu nggak jelas Isol. Ya itu gue ngeliat Isol tuh pertama kali ya itu balik lagi kayak apaan sih ini orang anjir pick me banget gitu. Sama satu Orang lagi, begini. Dragon Boy. Dragon Boy. Kenapa Dragon Boy? Gua Lu juga. kenapa? Itu orang karakter apa datang-datang bikin kacau, malas gue lihat. So jago lagi. Karakter barbar. Iya benar, so jago emang. So jagonya tuh yang paling bikin gue malas tuh. Ujung-ujungnya apa, dilempar kayak sampah sama X dan dia masih tetap bisa sombong. Aduh. Malas banget gue lihat karakter so jago kayak gitu. Baru dapat plot armor lagi. Waktu lawan Smile. Gue tuh suka sejauh ini di To Be Hero X cuma 2 sih, si X sama Queen ya. Oh jelas dong, My Queen datang tank. Salah. Waktu itu gue merinding pas nonton lagi perang besar nih. Ini lawan itu datang Queen. Kalian berhenti ngeri, itu keren banget tuh scene tuh. Coba One Punch Man kayak gitu kah? Gue lupa ini di trailer atau di animenya ada yang pas X dikejar-kejar, ada kan di animenya ya? Ada nggak sih, lupa gue aja. Itu di teaser 2 tahun lalu sebelum animenya rilis. Itu teaser. Itu di teaser yang dia nyelamatin si yang anjing kan? Iya, itu di teaser. Itu nggak ada di animenya. Cuma menurut gua ya, To Be Hero X ini tipe anime yang harus nonton 2 kali, karena setelah gua nonton 2 kali dan gua cermati, akhirnya gua bisa paham gitu. Motivasi tiap karakternya, ini kenapa ceritanya bisa nyambung begini-begini, itu baru bisa kita pahami setelah nonton 2 kali. Ya, karena alurnya maju mundur kan kayak yang pertama kan Isol kan. Story pertama kan Isol. Pertama Nice. Bukan, itu mas story pertama. Maksudnya kalau kita ngomongin secara runutan storyline. Isol. Tanggal waktu gitu, Isol dulu kan harusnya. Isol dulu, terus baru siapa gitu, lupa. Pokoknya pertama Isol. Secara timeline. Kalau timelinenya gue lupa sih urutannya gimana ya. Karena soalnya waktu itu gue mau bikin konten detail kecil tapi nggak jadi. Gue udah catat semua tuh. Itu, pokoknya itu. Setahu gue Isol. Soalnya alurnya maju mundur di Hero X tuh. Harusnya paling pertama bukan Isol, Queen. Isol dulu nggak sih? Queen lah. Queen kan yang bikin. Queen? Iya, Queen dulu lah. Queen gara-gara Queen muncul Xian. Xian sama si Loli. Isol ngalahin Zero. Isol jadi X, terus asosiasi dibentuk, baru muncul apa lagi tuh, FOMO, FOMO kan nama, FOMO, nama media sosialnya, terus baru tuh muncul hero-hero itu, Queen dan segala macam. Makanya gue bilang alurnya maju mundur itu Donghua alurnya maju mundur, nggak yang benar-benar pure maju terus gitu. Cuma gara-gara maju mundur itu sih banyak yang jadi nggak dapat dengan story-nya To Be Hero X. Soalnya salah satu argumen untuk To Be Hero X, salah satu argumen negatif untuk To Be Hero X itu ceritanya tidak jelas mau nyeritain apa. Di awal kan, iya, gara-gara maju mundur itu di awal kan nyeritain Nice. Oh ini pengen singgung soal, pengen menyindir soal sistem kepahlawanan dan segala macam. Tiba-tiba nyeritain Isol. Baru setelah dari Isol langsung malah nyeritain Xian. Ini mau nyeritain apa sebenarnya ini? Tapi menurut gua normal sih, itu masih make sense mah tipe cerita kayak gitu. Terutama kalau lu pernah nonton anime kayak Durarara gitu yang semua karakternya saling terhubung kan, masih make sense. Durarara perkenalan karakternya bahkan panjang banget kan season 1 kalau Durarara tuh sampai 20 episode. Perkenalan karakter doang anjir. Ya literally season 1 To Be Hero X kan perkenalan karakter juga kan. Iya, full. Sebelum semua sih, X belum dikenalin benar-benar dikenalin. Iya, tinggal X doang. X belum benar-benar dikenalin di situ. Ya kayak gitu. Sama aja kalau lu pernah nonton Durarara ya sama 12. X baru saja nyawer 10.000. Luo tuh cowok dari Panti Cian. Fandomnya yang ngesip berteori kalau Luo disembunyiin di basement Cian gara-gara takut cariin egoat. Nggak ada yang nyawer nih. Dia komen, X, Luo tuh cowok dari Panti Cian. Fandomnya yang nge-ship berteori kalau Luo disembunyiin di basement Xian gara-gara takut dicariin sama Igot. Tapi make sense sih, karena selama cerita To Be Hero X, si Luo nih nggak pernah kelihatan lagi kan? Iya. Baru si ceweknya Nice itu kan dibunuh sama Isol. Itu pun masih belum dijelasin tuh kenapa lagi ceweknya Nice dibunuh sama Isol. Nggak jelas lah Isol nih. Tapi yang kasihan sih Nice gue ya, Nice sebelumnya tuh yang belum si Ling Nice itu. Ya, dia kan jadi Nice. Gue mau ngebunuh panutannya kan. Ngebunuh panutannya dulu. Gue mau kasihan, tapi itu semua terjadi gara-gara ketidaktegasan dia sendiri lah. Terlalu labil gitu, terlalu mudah untuk dimanipulasi.
Ya makanya kan dapat kesempatannya itu kan budak netizen. Manehmu baru saja nyawer 10.000. Nggak salah dong. Soal, lo TM bisa disandingkan sama Lord of the Rings secara cerita fiksi. Gimana tuh, Mac? Ocil-ocil Eji baru baca literatur fiksi. Anjay, apa ini? Sabar, gue baca komennya Luffy dulu. Bang, kalau ada anime yang punya 61 saga, per saga tuh 10 arc, tapi grafis sama cerita bagus, apakah itu berlebihan atau enggak? Ya, gimana tuh menurutmu tuh? Gimana? Sorry. Intinya pengen bilang One Piece. Bang, kalau ada anime yang punya 61 saga, per saga tuh 10 arc, tapi grafis sama cerita bagus, apakah itu berlebihan atau enggak? Menurut lu dulu dah. Gue bingung kalau dia bilang bagus. Tergantung sih kualitasnya gimana ya, dan pembawaannya gimana. Kalau gua nggak sih, bisa bilang bagus nih. gua ambil suruh. Kalau gua ditanya berlebihan atau enggak, ya tentu saya tidak. Karena saya bukan penonton One Piece. Saya tidak peduli. Gini, ada dua sudut pandang. Sebagai orang yang bukan fans One Piece, apakah itu berlebihan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena gua nggak ngikutin One Piece dan gua nggak peduli. Dari sudut pandang fans One Piece, apakah itu berlebihan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya fans One Piece dan saya pengen lebih banyak cerita One Piece. Simple. Nah, kalau menurutmu gimana? Nggak lo kuat? Oh, kalau kita ngomongin One Piece, kalau gue ngikutin, gue nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Kayak ya udah. Ya udah kan. Ya Tidak udah, berlebihan, mah. Kalau kita ngomongin anime lain itu kan kayak gitu, ya tergantung eksekusinya gimana, storynya gimana, apakah gue suka atau enggak kan gitu kan. Kalau kita ngomongin series yang lain, gue ngomongin One Piece, ya udah. Ya udah ya, berlebihan atau enggak? Iya, ya enggak ya udah. Ya enggak, ya udah. Gue bisa bilang nggak berlebihan karena gue dulu gue ngikutin Conan Nah, kalau Conan berlebihan sih, ayolah tolonglah. Itu orang tidak tua-tua loh. Itu berlebihan. Tolonglah, karena realistis. Karena gue nonton Conan, gue tahu gitu kayak, oh ini Conan udah kebangetan nih gitu. Iya. Gue lupa juga, ternyata ada sudut pandang fans Conan, guys. Iya, betul juga. Iya. Iya. Ternyata ada 3 sudut pandang, bukan fans One Piece sama fans Conan. Iya, betul juga. Ada. Dulu gue ngikutin Conan itu. Nih, ada nyawer nih. Manehmu, soal LOTM bisa disandingkan sama Lord of the Rings secara cerita fiksi. Gimana tuh, Mac? Bocil-bocil Eji baru baca literatur fiksi. Tuh, gimana tuh? Lah, yang ditanya kau lo, Bang. Kalau menurut gua mah, namanya juga fans, lagi berselebrasi. Biarkan dia mengekspresikan diri lah. Sama aja kayak apa bedanya dengan abang ini? Waktu nonton Free Ren senang, terus ngomong ini anime masterpiece. Sama aja mah, biarin aja. Namanya orang sedang berselebrasi, sedang merayakan kesenangannya gitu. Cuma kalau mulai merendahkan yang lain ya no comment lah. Sama gak apa, kau merendahkan OPM, gak usah ngomong kau, Bang. Ingat, definisi kata merendahkan adalah membuat sesuatu yang harusnya tinggi malah tidak tinggi atau jadi kan merendahkan gitu. Ini kan harusnya tinggi, tapi karena kita merendahkan jadi berarti di bawah dari standar tinggi ini kan. Nah, One Punch Man season 3 tidak usah direndahkan, sudah rendah. Oh, enggak, menurut para bukan fans OPM ya, tapi para fanatik OPM ya, yang menerima OPM apa adanya gitu. Itu udah tinggi menurut mereka. Jadi di mata mereka kau merendahkan OPM, Bang. Iya, tingginya mereka di sini. Tingginya mereka di sini nih. Tingginya mereka di sini. Ya wajar tinggi lah. Di mata mereka kau merendahkan OPM season 3 nih gitu loh. Tidak direndahkan karena di sini masalahnya nih. Free Ren tuh di sini nih. Tidak kelihatan nih. Nah, One Punch Man season 3 di sini. Tidak usah direndahkan, sudah di bawah kok, ngapain direndahkan? Lihat aja ratingnya. Dikit lagi 4. Aduh. Tidak pantas kita merendahkan One Punch Man. Sudah rendah soalnya. Masa masih mau direndahkan lagi? Dari kemarin kau merendahkan OPM season 3 nih masalahnya nih. Tidak merendahkan, memaki. Para fanatik OPM ya pada tidak terima masalahnya. Bodoh amat. Kalian bukan fans One Piece, saya tidak takut. Aduh. Tapi konten lu tuh dari kemarin gue liatin OPM, banyak OPM ya. Halo. Karena cuma itu yang gue lagi niat buat bahas. Yang lain tuh gue lagi kayak mager gitu. Karena pada dasarnya gue emang fans One Punch Man juga. Konten pertama gue di dunia peranimean tuh nge-review One Punch Man season 1. Gue juga fans One Punch Man. Makanya pas rilis season 3-nya ya gue bakal bahas lah. Season 2 tuh gue nggak bahas karena kayaknya season 2 tuh rilis 2016 kayaknya atau 17 ya. So intinya gue belum nge-YouTube dulu tuh, makanya gue nggak bahas. Season 2.
Season 2 atau 2019 ya? Gue lupa lah, pokoknya. Nggak, lu waktu itu review One Punch Man season 1. Iya, dulu gue konten pertama yang gue bikin tuh nge-review season 1. Berarti waktu itu season 2 belum rilis harusnya. Artinya 2018 atau 2019. Oh, ada yang komen nih, 2019 season 2. Berarti itu gue masih awal-awal nge-YouTube. Ya. Gue kira karena ini kan hot news. Makanya lu bahas gitu. Tidak. Lu lihat aja Solo Leveling se-hot news apapun gue nggak bahas. Kok bahas dagu lancipnya Senginmo apalah. Itu season 1, season 2 kan enggak. Enggak. Ya kan season, cuma kan mulai waktu season hot newsnya kan setahu gue season 1. Season 2 mah orang-orang yang udah ngikutin season 1 aja. Ya kan gue juga ngikutin Solo Leveling. Setelah nonton season 1 gue malas lanjut. Cuma ya Solo Leveling kan naik pas season 1, season 2 udah orang-orang yang emang benar suka season 1-nya aja kan. Gak bahas bareng Venime. Aduh, Venime gak bisa dihubungi bro. Gue udah WA, gue udah Discord gak direspon. Gue pengen tuh bahas One Punch Man sama Venime. Gak, susah dikontak dia sekarang. Gak kayak dulu. Solo Leveling season 2 overrated. Overrated ya, bisa dibilang gitu. Mungkin. Ya karena kan yang nonton yang udah benar-benar suka sama Solo Leveling kan, yang udah bisa nonton. Iya, mungkin aja gue nggak nonton soalnya. Nggak, makanya overrated. Ya, balik lagi karena dasarnya mereka emang udah suka aja sih, makanya jadi overrated pas season 2. Ada, ya itulah masalah dagu lancip. Tadi kita lagi bahas apa? Oh, To Be Hero X ya? Apa? Ya udahlah, mungkin itu aja lah untuk kali ini. Kita udah bahas apa aja tadi nih? Nggak tahu, kalor ngidul lah. Di awal bahas Nageki, terus kita bahas di awal bahas Dracin, apalah awal bahas Dracin. Sama Cina buang aja ya, terus dibahas. Halo everyone. Nageki habis Chat garis bawah game baru saja nyawer 10.000. Aku sebagai yang belajar animasi nonton OPM sakit mata parah banget, PPT banget, Blue Lock aja masih gerak dikit loh. Ada yang komen, ada yang Saweria. Aku sebagai yang belajar animasi nonton OPM sakit mata parah banget. Ya kita kalau hanya fans ya. Parah banget, PPT banget, Blue Lock aja masih gerak dikit loh. Ya itulah, lu udah nonton konten gua kan yang bahas mana lebih PPT kan. Ya lu bisa lihat lah. Emang separah itu One Punch Man. Nah gitu. Ya kita sebagai fans OPM ya, gue juga fans kan, lu juga fans, dan yang lain banyak yang ngefans, pasti ya season 3-nya kayak apa sih nih gitu. Kecuali yang balik lagi yang fanatik yang tadi gue bilang kayak apa ya udah nerima aja. Yang penting ada. Lu tahu, gue kan sering buka Facebook. Salah satu argumen untuk ngebuat salah satu argumen yang dikeluarkan untuk mewajarkan One Punch Man season 3 adalah dulu waktu kita nonton anime nggak peduli tuh yang namanya visual. Kita kalau nonton mah fine aja meskipun gambarnya jelek. Jadi argumennya seakan-akan ngomong One Punch Man season 3 jelek mah nggak masalah kan, kita cuma penonton, ya udah nikmati aja, ngapain repot. Sungguh sebuah kalimat yang sangat membangun. Ya kalau kayak gitu tinggal tanya aja, terus fungsi rating buat apa? Ya kan orang-orang kayak gitu nggak peduli sama rating, tidak percaya sama rating. Ngapain anime di rating? Lu siapa? Emangnya lu bisa bikin anime? Gitu. Oh bisa gue bikin anime, ada AI, apa lu? Wah, sama gue juga bisa mah bikin anime. Sini kasih gambarnya, gue bikin di PowerPoint. Bisa. Sekarang udah terbukti. Kan? Iya, sekarang udah terbukti bisa bikin anime pakai PowerPoint. Ada One Punch Man tuh. Iya, lu mau bikin anime pakai PowerPoint ya kan? Atau lu mau bikin anime pakai AI, silakan gitu. Jadi kalau ditanya, lu bisa bikin anime? Bisa. Sini gue bikinin. Lu berani bayar berapa? Ada AI, weh. Jadi sekarang kalimat lu bisa bikin anime itu ada counternya, guys. Yang komen gitu hanya orang anti kritik. Ya itu aja lah mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini ya. Sudah sangat lama semenjak terakhir kali kita ngobrol. Kapan ya kita ngobrol? Udah setengah tahun kayaknya. Lebih, terakhir ya itu TBT sih, kan? TBT. Iya, TBT itu udah 2 musim. Puasa dong. Iya udah dong. Udah 2 musim yang lalu, udah setengah tahun. Tidak terasa udah mau 2026 ya. Oh iya 2026, gue kira udah mau. Iya, bentar lagi kita ketemu puasa lagi, weh. Cepat banget ya. Makin tua ya makin tua. Ya makin tua. Makin banyak masalah. Nah, jadi kapan nikah, Bang? Terus yang terima kasih banyak, selamat sampai jumpa. Kasih saya duit, saya tidak ada duit. Jangan lupa kalau Bang Mike Left tanyain kapan nikah gitu. Kau diam. Jangan cuma nanya, kasih duit. Sini duit. Kau banyak bicara. Anime of the Year gimana, Bang? Sejujur-jujurnya ya, gue pengen bikin Anime of the Year, cuma gue mager.
buat ngundang semua orang. Belum ada kontak loh dia, belum kontak-kontakin orang kok. Tahu gua. Iya. Gua mager. Belum ada yang dia kontakin tuh. Soalnya gue kecewa banget sama view tahun lalu. Terlalu kecil untuk sebuah effort yang gue keluarkan sangat besar. Sama gue malu gitu. Udah ngundang YouTuber banyak banget, nama-nama besar gue undang, terus yang nonton cuma 10.000, 20.000. Aduh, gue malu banget, Bu. Udah bawa nama Anime of the Year, Content Creator Indonesia. Udah banyak banget nih nama-nama nih gue bawa nih. Nama-nama konten kreator besar. Aduh, view-nya kecil. Gue malu ini mah. Sama YouTuber-YouTuber besar yang gue undang. Makanya aduh, bikin lagi atau enggak ya? Kalaupun gue bikin, mungkin gue bikin sendiri lah. Gak dapat 10% dari total subscriber. Dapat, tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Soalnya gue inget, dapat 10.000 view aja tuh lama, semingguan. Anime of the Year tahun lalu. Yang tahun lalu. Enggak nyampe ah. Lama 10 ribuan untuk dapat 10.000. Tidak kayak waktu 2024. 2024 tuh cepat banget 10.000. 2023, 2024 yang kemarin tuh lama tuh dapat 10.000. Makanya aduh, gua malu banget, gua udah kontak-kontak YouTuber besar baru view kecil begini. Ya, terserah lu aja sih Anime of the Year. Karena biasanya kan bulan 11 masuk November lu udah ngontek-ngontekin kan. Kayak ini tumben gak ada kontak lah. Gimana apalagi masalah apa gitu. Misalnya kan lu ngasih waktu gue sebulan kan buat ini. Sama kalau mau dibilang ya, setengah bulan pertama ini gue sibuk ngurus yang berurusan dengan polisi lah. Makanya aduh, gue mager banget lah. Biasanya orang malas mau nonton kalau durasinya panjang. Kemungkinan sih gara-gara durasinya terlalu panjang, 3 jam. Ya lihat aja lah nanti lah. Kalau sampai Desember gue tidak ngundang siapa-siapa, berarti gue nggak bikin lah. Kalaupun gue undang mungkin konten kreator dikit-dikit aja lah, nggak banyak-banyak gue undang. Bikin sama CEO aja, itu mah bukan Anime of the Year kalau berdua. PBW dong. Iyo. Anime terbaik menurut PBW dong itu mah. Oh iya, apalagi kalau bukan One Punch Man season 3. Sudah jelas itu. Sebagai fans One Punch Man sejati yang selalu bersyukur setiap hari, jelas One Punch Man season 3. Kalau bukan pilih One Punch Man season 3, lu nggak pernah bersyukur berarti. Jadilah manusia yang bersyukur. Tahu, udah untung dikasih anime lu. Iya, emang lu bisa bikin anime. Lihat tuh No Game No Life season 2 tidak pernah lanjut, goib. Ada. Perlu direncanakan, misal tiap orang gak usah sebut dari mana, tinggal tempel di video mereka. Ya bisa jadi ya kita. Dia aja gue udah malu. Ya lihat aja lah nanti ya jadi atau enggak. Kemungkinan besar sih enggak. Kalau tiba-tiba jadi ya alhamdulillah. Intinya ya nonton lah, anime bagus begitu masa tidak nonton. Nikmatilah sensasinya. Kau mengajakku untuk sakit mata ya? Setiap orang punya cara menikmati karya seni itu beda-beda. Enggak gini bang, lu ini namanya berbagi penyakit gitu loh. Tidak, ini karya seni, ini seni. Dalam seni itu tidak ada yang namanya jelek. Busuk ada, ampas ada, tapi tidak jelek. Enggak, ini lo namanya berbagi dalam penderitaan bang. Ya Allah. Tar lah gue nonton lah. Speed kali 4 mungkin ya. Bis, janganlah. Tidak kerasa slideshow-nya kalau speed 4, cuma numpang lewat doang itu. Speed 4 biar nggak kelihatan slideshow-nya dah. Justru enggak sih, malah makin kelihatan sih, karena jadi begini-begini doang nanti dia punya anime tuh. Aduh. Ya mungkin itu aja lah untuk obrolan kita malam hari ini. Kita udah ngomongin banyak hal ngalor ngidur dari awal. Ini adalah topik yang ketunda. Apa? Satu, ada topik yang belum kita omongin, mungkin ntar kapan lah ya. Isekai Quartet weh. Lu nonton Isekai Quartet? Nonton lah, ada Shadow Garden. Oh iya betul. Oh iya. Masa tidak? Aduh. Kamu sebagai fans saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini bullshit. Bullshit itu cheat di Isekai Quartet tuh. Masa Ains tidak sadar kalau ada cheat di situ tuh tipu. Sebagai pengikat Fadil Bayangan ya. Omong kosong. Karakter Overlord di nerf, karakter Shadow Garden di buff habis-habisan, bullshit lah. Enggak, itu menandakan kalau kekuatan cheat dalam penyamaran ya, dalam kamuflase itu lebih baik ketimbang responnya Ains gitu. Itu pakai konsil dia, Bang. Udah skillnya Amon ditambah konsil ya kan. Tidak mungkin semua kalau Ains bisa dengan gampangnya dikibulin kayak gitu. Udah hilang tuh Nazarik dari kapan hari. Berarti menandakan orang-orang di dunianya menandakan orang-orang di dunia Overlord itu skillnya di bawah cheat semua gitu.
Kalau itu sih gue, apalah. kalau itu sih gue setuju. Cuma tetap gue tidak peduli, gue tidak terima itu omong kosong. Enggak, yang bikin lu nggak terima karena Kazuma tahu kan, Ainsya nggak tahu. Iya loh, Kazuma doang yang sadar loh. Bahkan tanya oke lah, mungkin nggak punya skill deteksi. Kazuma doang yang sadar. Tinggal Aura doang. Belum ada scene di mana Aura ketemu sama Cheat. Kalau di situ ada Aura dan Cheat, dan Aura tidak sadar kalau di situ ada Cheat. Wah, parah. Berarti bukan Overlord yang di-nerf, tapi Kazuma yang di-buff kalau kayak gitu. Tidak, Kazuma. Apaan Kazuma di buff begitu doang? Berarti Kazuma lebih OP daripada Ain. Salah, bullshit. Ada. Ya, itu aja lah untuk pembahasan pada malam hari ini. Itu semua topik yang pengen kita bahas dalam 1 tahun terakhir. Oh iya betul, ngomongin 1 tahun terakhir. Takopi. Waktu itu kan gue juga ngajakin lu ngebahas Takopi tapi tidak jadi ya. Iya, lu ngontek gue, abis itu gue tungguin orang kagak ada kabar. Ya udah nggak jadi kali, kayak gitu. Biasanya kan lu kalau habis ngajak ada nih, ayo mulai gitu. Ini kagak ada, gue tungguin. Mana ini orang? Ya udahlah nggak jadi kali. Berapa kali kayak gitu. Itulah kalau kita udah atur rencana tuh kadang gue di tengah jalan bisa mager, mending kayak gitu, kayak hari inilah langsung nonton, langsung kita bikin lah malam ini ya, itu gas. Ya itulah Takopi guys, pokoknya Takopi bagus lah. Gimana kalau menurutmu Takopi? Nonton nggak? Bagus nonton sampai tamat. Nonton gue Takopi. Bagus. Iya sampai tamat. Bagus. Lebih- Dramanya juga kena banget kan. Lebih bagus daripada One Punch Man pasti ya. Oh, iya jelas dong. Iya sudah. Apa Itu. itu? Nah itulah untuk topik ngebahas Takopi, intinya bagus, lebih bagus daripada One Punch Man. Oke, jadi semua topik udah kita bahas dalam 1 tahun terakhir. Ya mungkin itu aja. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan dan bye bye guys.